Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Dalam agama ya, biasanya dalam agama itu biasanya Tuhan disebut maha baik, maha bijaksana, maha pemurah, ya, maha pemaaf dan lain sebagainya. Namun di sisi lain ya, Tuhan itu juga dikatakan maha murka, maha pecemburu, maha menghukum, ya, maha emosian dan lain sebagainya. Nah, ini kan semacam inkonsistensi ya, tidak konsisten. Kenapa sih Tuhan tidak konsisten? Ya, di satu sisi dikatakan bahwa Tuhan itu maha baik, maha bijaksana, tapi maha menghukum, maha pemarah. Ya, di satu sisi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu dipuja-puji, tapi di sisi lain kita harus ngemis-ngemis, harus memuja-muji Tuhan. Nah, ini kan semacam ada kontradiktif ya, tidak konsisten ya. Ini yang akan saya bahas di video ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Tuhan itu bisa tidak konsisten ya? Ya, kenapa? Apa alasannya? Kita kembali ke segmen filsafat ketuhanan ya. Jadi saya sudah lama bahas tentang filsafat ketuhanan, dan segmen kali ini, filsafat ketuhanan kali ini mungkin video saya yang paling kontroversi. Karena apa? Karena di video ini saya akan kupas tuntas ya. Saya akan ngomongin hal yang sensitif dan tidak enak didengar. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya berpikiran sempit ya, punya riwayat kolesterol, punya riwayat darah tinggi, hipertensi dan lain sebagainya, silakan skip video ini. Karena apa? Ya, takutnya nanti Anda gila gitu ya. Jadi video ini khusus bagi orang yang terbebas daripada dogmatis atau doktrin-doktrin. Jadi, dan tersahabat, kalau belum bebas dengan dogma-dogma, masih terpenjara oleh dogma-dogma dan doktrin-doktrin, maka skip video ini. Karena apa? Karena Anda akan bisa gila ya. Jadi orang yang berpikiran sempit biasanya akan mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tahu apa lu tentang agama? Ya, ngaji dulu sana. Sok tahu lu, ya sok taunya apa? Karena semua yang saya omongin di video ini ada sumber dan datanya ya. Sebelum lanjut ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Saya akan membacakan sumbernya dulu ya. Saya ngambil sumber dari The Oxford Handbook of Theology and Science oleh John Henry Brock ya. Jadi sumbernya ada beberapa bagian ya. Saya akan tampilkan sumbernya di sini untuk memperhemat waktu ya. Jadi tanpa kita sadari, Tuhan yang maha labil ini atau Tuhan yang tidak konsisten ini akan menciptakan agama yang tidak konsisten, agama yang labil. Dan tanpa kita sadari lagi, agama yang labil atau agama yang tidak konsisten ini akan menciptakan umat yang tidak konsisten. Dan umat yang tidak konsisten akan menciptakan apa? Akan menciptakan konflik, ya, keributan, persekusi, ya, ribut sana sini dan lain sebagainya. Merasa bahwa agama yang paling benar, yang lain dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Merasa si paling suci, merasa si paling sempurna dan lain sebagainya. Jadi kita mulai bahas dari Tuhan yang labil dulu ya. Yang pertama, Tuhan yang labil menciptakan agama yang labil. Yang kedua, agama yang labil menciptakan umat yang labil dan lain sebagainya ya. Jadi kita mulai dari Tuhan yang labil, nanti saya bahas agama yang labil dan umat yang labil. Jadi ada 3 segmen ya. Segmen pertama itu Tuhan yang labil. Jadi kita bahas Tuhan yang labil dulu. Apa itu ciri-ciri daripada Tuhan yang labil? Ciri-ciri daripada Tuhan yang labil ini ya, biasanya perubahan sifat kehendak Tuhan secara tidak konsisten ya. Seperti saya katakan tadi itu. Katanya Tuhan maha baik, maha bijaksana, maha pemurah, maha baik, maha pemaaf. Tapi kok Tuhan maha pemurka ya, maha menghukum, maha pendendam, haus akan pujian, harus dipuji-puji, kita harus ngemis-ngemis pujian dan lain sebagainya. Padahal kan Tuhan maha bijaksana. Jadi ini kan semacam ada inkonsisten ya, tidak konsisten. Sadar nggak sih kita sebenarnya? Kalau
kita masih terkungkung atau terpenjara dalam doktrin-doktrin, biasanya kita tidak akan sadar ini, ya. Tapi kalau kita sadar, kita akan bisa mengevaluasi gitu. Jadi dalam ilmu pengetahuan ya, termasuk dalam beragama itu ya. Ini juga saya sering bahas di video saya. Level terendah itu adalah menghafal. Jadi rata-rata warga Konoha itu dalam beragama itu masih level menghafal. Jadi di sini kita sudah masuk pada ranah yang lebih tinggi lagi, yaitu evaluasi. Jadi kita di sini mengevaluasi ya. Pertama itu menghafal, memahami, terus mengaplikasi, terus mengevaluasi, dan yang tertinggi itu create. Jadi kita itu salah satu yang tertinggi yaitu evaluasi. Jadi orang-orang yang nonton video ini mungkin orang-orang yang dalam beragama itu sudah di level evaluasi. Jadi di video ini kita bahas konsep ketuhanan itu dalam level evaluasi ya, bukan level menghafal lagi ya. Jadi kalau orang yang terlalu tekstual dalam beragama ya, biasanya dia akan memperdebatkan hafalan-hafalan, membentur-benturkan hafalan-hafalan. Jadi kita tidak sedang membentur-benturkan hafalan lagi di sini ya, tapi sudah mengevaluasi, masuk ke level yang lebih tinggi. Jadi biasanya sifat Tuhan yang maha labil itu, yang tidak konsisten itu ya seperti itu. Tuhan kan maha bijaksana, tapi bisa aja Tuhan maha murka, pendendam, ya, cemburu dan lain sebagainya. Kalau pindah agama cemburu, itu kan tidak masuk akal. Masa Tuhan sedesperate itu? Masa Tuhan segawut itu? Masa Tuhan sekecil itu, maha pencemburu? Jadi kita harus luruskan dulu ya. Ya, Tuhan itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, jangan kok inkonsisten ya. Maha bijaksana apa maha pencemburu. Jadi kita luruskan dulu ya. Jadi menurut saya Tuhan yang, kalaupun Tuhan itu ada ya, saya juga percaya Tuhan, tapi Tuhannya Spinoza. Tuhannya Spinoza itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak maha pencemburu, enggak, tidak maha pendendam, tidak maha penghukum. Tuhan itu maha bijaksana. Itu berdasarkan Tuhannya Spinoza. Jadi saya itu percaya Tuhan yaitu Tuhannya Spinoza. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Kontradiktif antara ajaran dan tindakan Tuhan. Ya, ada seperti itu. Katanya Tuhan maha bijaksana, ya, maha cerdas, pintar, tapi agama mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis. Kan ini kan nggak konsisten ya. Sadar nggak sih kita sebenarnya? Woi, sadar nggak kita sebenarnya? Tuhan mengatakan bahwa kita harus bijaksana ya, atau Tuhan itu maha bijaksana, maha cerdas ya, berpikir kritis. Tapi agama menyuruh kita untuk tidak berpikir kritis. Jadi ini kan semacam tidak konsisten ya. Tidak konsisten ya. Saya kadang memikirkan hal seperti ini ya. Jangan-jangan hal seperti inilah yang menjadikan umatnya atau agamanya itu seperti itu ya. Inkonsisten, tidak konsisten ya. Standar ganda alias berpihak. Kemudian keterkandungan pada emosi daripada keadilan ya. Emosional ya. Biasanya Tuhan itu sangat emosional, maha murka. Kalau misalnya ada kebanjiran ya, atau kebakaran misalnya, oh ini karena azab, oh ini karena azab Tuhan, oh ini karena dilaknat ini sama Tuhan, oh ini karena dihukum sama Tuhan, oh ini karena Tuhan murka dan lain sebagainya. Jadi ini kan semacam ketergantungan pada emosi daripada keadilan ya. Kemudian penggunaan kekerasan atau hukuman yang tidak proporsional ya, yang tidak proporsional maksudnya. Jadi di Konoha itu kan banyak ya warga Konoha yang mengatakan seperti ini. Oh, kamu harus seperti ini biar Tuhan tidak marah. Oh, kamu harus seperti itu biar Tuhan tidak marah. Kamu harus melakukan gerakan ini biar Tuhan tidak marah dan lain sebagainya. Jadi ini kan semacam
uh, hukuman ya, atau semacam kekerasan secara mental juga bisa. Dan ini juga yang dimanfaatkan oleh warga Konoha. Ya kalau misalnya nih melakukan kesalahan, kamu tuh nanti harus dihukum sama Tuhan. Kamu dihukum sama Tuhan. Ya. Tapi kan pada faktanya Tuhan itu kan maha bijaksana. Tapi kenapa maha menghukum? Kan ini kan semacam inkonsistensi kan. Nggak konsisten ya. Labil. Ya. Jadi ada semacam kontradiktif ya. Kemudian ada semacam ciri-ciri antropomorfik ya, seperti Tuhan digambarkan memiliki sifat manusia seperti emosi atau kelemahan dan lain sebagainya. Jadi ini kan sebenarnya kita tidak bisa menjelaskan atau gagal menjelaskan sifat Tuhan itu seperti apa. Kita tidak ada kesepakatan gitu antar umat beragama, juga kita tidak ada kesepakatan sifat Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya. Kok Tuhan itu maha labil ya, kok seperti ABG ya, pecemburu, pemarah, maha baik, bijaksana, tapi di satu sisi maha penghukum ya, murka. Kan ini kan semacam bikin orang capek kan dalam beragama. Seperti dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar sesuatu yang berupa ilusi. Ini kan semacam ilusi tanpa kita sadari. Jadi saya di sini untuk mengevaluasi ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini, kamu ini udah gila ya, sudah bahas tentang konsep ketuhanan. Ya, konsep ketuhanan itu harus dibahas. Makanya saya sering bahas tentang konsep ketuhanan itu atau filsafat ketuhanan itu biar apa? Karena ini mempengaruhi agama. Ya, selain itu ini juga mempengaruhi sifat daripada umatnya, mempengaruhi semua hal tindakan kita. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bahas tentang filsafat ketuhanan atau mempertanyakan ketuhanan kalau sifat atau filsafat ketuhanan ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, patut kita bahas dong ya, patut kita pertanyakan. Kemudian Tuhan memiliki kepentingan pribadi atau ambisi. Di Konoha banyak terjadi seperti ini ya. Ada banyak seperti ini sifat-sifat Tuhan di Konoha. Seperti punya ambisi pribadi. Bahkan dihubung-hubungkan dengan politik ya. Bahkan ada juga yang paling parahnya. Tuhan itu maha membenci kaum tertentu misalnya. Membenci suku tertentu. Kan ini sudah nggak masuk akal ya. Sudah nggak rasional. Ini yang dipertanyakan oleh kaum intelektual ya. Kok Tuhan itu seperti memiliki kepentingan pribadi? Ini kan tidak masuk akal ya. Kemudian Tuhan terlibat dalam konflik atau perdebatan ya. Ada seperti itu. Misalnya mau perang ya. Berdoa dulu nih ya. Ada perang nih antar agama A, agama B. Ya, agama A berdoa misalnya. Terus agama B juga berdoa. Tapi Tuhannya satu. Terus yang Tuhan kabulkan itu tuh doa yang mana? Kalau misalnya dikabulkan doa yang umat A misalnya, ya, atau agama A, kok Tuhan itu pilih kasih? Kan ini kan semacam inkonsistensi kan, tidak konsisten. Tapi warga Konoha banyak yang percaya seperti ini. Kalau saya bahas seperti ini nanti saya dianggap gila, tahu guys ya. Saya yang disesatkan gitu, kamu udah sesat, kamu sudah mulai keluar dari agama. Ya. Kalau agama itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, keputusan kita sehari-hari, harus kita pertanyakan dong, kenapa Tuhan itu maha labil, maha tidak konsisten, dan lain sebagainya. Kemudian punya sifat atau ciri-ciri irasional misalnya. Tuhan bertindak tanpa alasan atau logika yang masuk akal. Ya. Jadi dimanfaatkan ya. Dan ini dimanfaatkan oleh pemuka agama. Kamu nanti dilaknat, kamu dihukum ya. Nanti Tuhan murka dan lain sebagainya. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan ini sengaja dimanfaatkan sehingga kita ada semacam ketakutan-ketakutan secara ilusi ya. Kita menciptakan ketakutan sendiri sehingga dalam hidup kita itu nggak tenang. Seperti ada jeruji penjara tanpa terlihat ya. Dogma itu sebenarnya penjara tanpa jeruji, tahu guys, tanpa kita sadari. Makanya kalau bahas tentang filsafat ketuhanan itu kita harus melepaskan doktrin-doktrin atau dogma-dogma ya.
Tapi bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama ya, enggak. Jadi setidaknya kita waras dalam beragama lah ya. Ya, saya suka orang yang beragama, tapi orang yang beragama yang waras gitu, tidak labil ya. Kan orang beragama itu kan biasanya labil, tapi nggak semuanya ya. Ya, biasanya labil. Kenapa? Karena ya Tuhan juga maha labil ya. Mereka percaya Tuhan yang maha labil. Ya. Kemudian Tuhan memiliki kekuatan yang tidak terbatas, tapi tidak digunakan secara bijak. Ya. Misalnya nih ada perang agama misalnya. Kan Tuhan kan mau segalanya bijak, terus punya kuasa. Tapi saat perang, kok nggak dilerai ya perangnya? Kok dibiarkan aja berperang antar umat beragama? Ini kan semacam irasional ya, inkonsistensi. Kalau misalnya saya mempertanyakan seperti ini, pasti banyak yang mengatakan nanti ya, dengan jawaban-jawaban yang topi saya bundar, yang muter-muter. Tuhan itu kan tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dijangkau dan lain sebagainya. Yang nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dijangkau, berarti nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, berarti tidak ada ketentuan yang pasti, ya kan? Kalau tidak ada ketentuan yang pasti, berarti kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang tidak pasti, ya nggak sih? Itu kan urutan yang pas ya. Tapi warga Konoha itu selalu memberikan alasan-alasan yang seperti lingkaran setan atau topi saya bundar. Kalau mereka sudah terpojok dengan argumen mereka akan mengatakan, Tuhan kan tidak bisa dijangkau dengan akal. Biasanya mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi mereka di satu sisi mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Ya nggak sih? Salah nggak gitu sebenarnya? Ya. Kemudian Tuhan menuntut menyembah atau menghormati yang berlebihan. Ya. Tuhan warga Konoha seperti itu saya melihat. Menyembah atau menghormati secara berlebihan, sangat-sangat berlebihan. Oh, kita seperti pengemis. Ya kan? Warga Konoha gitu. Tapi di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritif, ya, malas juga berhubungan dengan orang Indonesia. Kemudian Tuhan memiliki sifat yang kontradiktif seperti baik, jahat secara bersamaan ya. Seperti saya katakan tadi itu. Kemudian secara psikologis Tuhan juga digambarkan sebagai figur otoritas yang menakutkan ya. Sangat-sangat menakutkan. Jadi sehingga kita itu seperti dikejar-kejar neraka gitu, dikejar-kejar semacam ilusi yang kita tidak tahu siapa yang ngejar-ngejar kita, seperti dikejar-kejar hantu ya. Jadi Tuhan yang digambarkan sebagai figur otoritas yang menakutkan ini adalah ciri-ciri Tuhan yang labil atau Tuhan yang tidak konsisten. Kemudian Tuhan menggunakan rasa takut atau dosa untuk mengendalikannya ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang-orang di barat itu, orang-orang yang beragama sekalipun di sana, mereka itu sebenarnya bukan tidak takut dosa ya, tapi mereka itu merasa bahwa dosa mereka itu dipertanggungjawabkan di dunia, bukan di akhirat ya. Karena mereka di sana itu ya rata-rata orang Eropa atau 60% orang Eropa itu sudah tidak percaya agama kan sebenarnya. Nggak percaya Tuhan dan tidak percaya agama ya. Rata-rata seperti itu. Jadi mereka ini terbebas dari rasa takut atau ya kejar-kejaran gitu ya, rasa takut yang dihantui oleh kemurkaan daripada Tuhan ya. Kemudian Tuhan memiliki sifat yang tidak stabil atau labil ya. Ya, kadang maha pemurka, ya, maha pemaaf dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam deh. Kemudian Tuhan menuntut pengorbanan yang tidak masuk akal. Oh, kamu kurang beriman kali ya. Jadi misalnya kita dirundung masalah, kita bertanya, kenapa Tuhan mencobai kita? Biasanya warga Konoha akan mengatakan, oh kamu kurang beriman, oh kamu kurang beriman itu. Kurang. Padahal orang yang seperti ini biasanya dibawa ke psikolog ya. Misalnya nih, dia depresi gitu, atau stres gitu dalam kehidupannya. Dibawa ke psikolog, bukan
dikatakan, oh kamu kurang beriman. Ini kan semacam cacat logika. Warga Konoha kan gitu, dikit-dikit Tuhan, oh kamu kurang beriman, oh kamu seperti ini, oh kamu dilaknat, oh kamu banyak dosa, dan lain sebagainya. Ribet dah kalau berhubungan dengan Tuhan ya. Ya, Tuhan warga Konoha maksudnya. Kemudian kita masuk ke segmen kedua misalnya, atau bagian kedua, yaitu ciri-ciri agama yang labil. Bagaimana ciri-ciri agama yang labil? Ya, yang pertama itu interpretasi beragama dan yang kontradiktif ya, banyak interpretasi maksudnya ya, banyak interpretasi ini, interpretasi itu dan sebagainya, ada banyak banget dan kontradiktif ya. Katanya agama itu untuk kedamaian, tapi kok orang berperang menggunakan agama? Ya, banyak kok perang menggunakan agama, bukan hanya oknum. Ya kalau cuma satu orang mah oknum ya, tapi kan berperang itu kan banyak orang, nggak cuma satu orang doang ya. Jadi saya melihat agama itu jadi semacam gangster ya, menurut saya pribadi. Masuknya mudah, keluarnya susah. Kalau kita keluar dikejar ya. Jadi ini kan semacam agama yang labil ya. Suka-suka dewe atau suka-suka gue. Kemudian perubahan doktrin yang sering dan tidak konsisten ya. Ya, doktrin-doktrin ya. Kita didoktrin untuk beragama itu mencari kedamaian, ketenangan. Tapi kok agama bisa bikin konflik ya? Ada dalil-dalilnya lagi. Kan ini kan semacam tidak konsisten ya. Kenapa sih Tuhan tidak konsisten? Kenapa sih agama itu tidak konsisten? Karena apa? Karena itu tadi, karena Tuhan juga tidak konsisten. Jadi awalnya itu dari Tuhan ya. Tuhan tidak konsisten, terus turun ke agama yang tidak konsisten juga. Ini mempengaruhi ya. Kemudian kurangnya kesepakatan tentang sumber otoritas. Jadi misalnya tentang ada masalah tertentu misalnya. Apakah kita bisa bersahabat dengan agama lain? Apakah kita bisa mengucapkan sesuatu terhadap agama lain? Apakah kita bisa mengucapkan hari raya agama lain misalnya? Nggak ada ketentuan, nggak ada ketetapan. Jadi ini biasanya ciri-ciri agama yang labil biasanya. Kemudian penggunaan tekstual secara selektif dan manipulatif ya. Terlalu tekstual. Jadi kalau kita berpikir secara kontekstual itu tidak bisa. Terlalu tekstual ya. Dan banyak kok warga Konoha yang seperti ini. Orang yang tekstual itu kan masih level 1 ya. Tekstual itu kan harus hafalannya itu plek-ketiplek, itu yang diterapkan di dunia nyata. Padahal kan nggak boleh seperti itu. Tekstual, harus kontekstual. Kontekstual juga itu kan level kedua ya. Level ketiga aplikasi, terus yang selanjutnya evaluasi. Jadi kita sekarang ini masuk ke dalam evaluasi ya, bukan level menghafal tadi itu ya. Kemudian keterlibatan politik misalnya ya. Ada politik ya. Misalnya nih agama ini berhubungan dengan politik ya. Ada keterlibatan politik yang berlebihan. Kalau misalnya kampanye bawa-bawa agama ya. Kalau misalnya pemilihan presiden, pasti berpihak pada presiden tertentu. Pokoknya agama ini atau organisasi agama ini dimanfaatkan ya. Kemudian struktur kepemimpinan yang tidak jelas atau banyak konflik ya. Jadi kalau ada ciri-ciri agama seperti ini adalah agama yang tidak labil. Maksudnya agama yang labil ya. Jadi ini berlaku bagi semua agama ya, tidak hanya agama tertentu ya. Semua agama, kalau ada agama seperti ini berarti agamanya itu labil ya, tidak konsisten. Kemudian penggunaan kekerasan atau intimidasi ya. Ini dalam konteks organisasi ya. Kalau misalnya keluar dari organisasinya, dikejar-kejar, diancam dibunuh. Sungguh mengerikan, sangat mengerikan. Kemudian ketergantungan pada figur atau otoritas tunggal. Ya seperti itu, pemuka agama. Kalau pemuka agamanya ngomong A, ya ngikutin A. Kalau pemuka agamanya ngomong jungkir balik, kita jungkir balik. Kalau pemuka agamanya ngomong kayang, kita kayangi. Pokoknya terlalu berlebihan menganggap pemuka agama itu seperti Tuhan. Ya, kalau pemuka agamanya itu minta cium kaki, pokoknya parah banget. Kemudian punya ciri-ciri sosial misalnya diskriminasi terhadap agama lain.
ya, tidak ada toleransi. Jadi ini berlaku bagi semua agama ya, semua agama yang ada di dunia ini, nggak hanya agama tertentu ya. Jadi kalau ada agama seperti ini berarti agama yang tidak konsisten ya, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kemudian keterisolasian dari masyarakat luas ya. Jadi kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, kita tidak boleh berteman dengan agama lain. Jadi ini kan mengisolasi namanya. Kemudian penggunaan manipulasi emosional. Ya, Tuhan maha emosional, maha murka. Kamu nanti dihukum sama Tuhan ya. Ditakut-takutin. Banyak kan seperti itu agama di dunia ya, bukan hanya di Konoha ya, di dunia. Kemudian kultus individu dan kelompok ya, sangat mengkultuskan kelompoknya. Dikit-dikit agama. Kemudian ada ciri-ciri lain, misalnya ciri-ciri teologis ya, penggunaan mitos atau legenda tanpa bukti yang tidak masuk akal ya, tanpa bukti yang masuk akal maksudnya. Jadi gini, saya melihat di Konoha itu banyak orang yang percaya sesuatu hal tanpa bukti dan mereka mengamininya. Apakah ini pengaruh daripada agama itu sendiri? Kadang saya berpikir seperti itu guys ya, penggunaan mitos atau legenda tanpa bukti mungkin ya. Kemudian klaim kebenaran absolut tanpa bukti. Pokoknya agama gue yang paling benar, agama lain sesat, agama lain ciptaan manusia. Ini adalah klaim kebenaran absolut tanpa bukti. Penggunaan tahayul atau sihir ya, penolakan terhadap kritik dan debat ya. Kalau ada agama yang anti kritik, terus anti debat dan lain sebagainya, berarti ini adalah agama yang labil ya, agama yang kontradiktif, agama yang irasional. Kemudian ada ciri-ciri psikologis, misalnya agama yang ketergantungan atau agama yang labil ini. Apa itu? Ketergantungan pada emosi daripada akal, lebih menggunakan emosi ya, emosional ya. Padahal kan agama itu kan harus berakal, tapi emosional. Kemudian menggunakan rasa takut dan dosa, keterlibatan dalam praktek-praktek yang merugikan, menggunakan manipulasi psikologis dan lain sebagainya. Ada banyak gitu ya ciri-cirinya. Sekarang kita masuk pada umat ya, umat yang labil itu seperti apa. Jadi Tuhan yang labil menciptakan agama yang labil, dan agama yang labil ini menciptakan umat yang labil juga. Apa itu ciri-cirinya? Sebelum saya jelaskan, saya ngambil referensi dari Ensiklopedia Britannia ya, The New Religious Movement ya. Ada beberapa ciri-ciri umat yang labil seperti emosional, tidak stabil, mudah marah, sedih atau takut ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini kalau misalnya kita katakan kamu tuh sepertinya labil, mudah emosi dan lain sebagainya, mudah marah dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan mengakui, malah kita yang dihujat. Bahkan mereka ini biasanya menggunakan ketawa-ketawa yang atau emoticon yang ketawa, tapi dia nggak ketawa, dibuat-buat. Kalian pernah nggak sih menjumpain kalimat atau komentar-komentar yang ketawa tapi dibuat-buat? Jadi kita baca kalimatnya itu nggak ada yang lucu, tapi dia ketawa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena ini efek daripada psikologis daripada agama itu sendiri. Ya, karena agama itu kan mengajarkan untuk tidak konsisten ya, labil dan lain sebagainya. Jadi mereka menggunakan emot-emot seperti itu. Kemudian ketergantungan pada figur otoritas, misalnya mengikuti pemimpin tanpa kritik ya. Tidak boleh dikritik, pokoknya imani saja, nggak boleh dikritik ya, gak usah banyak tanya, imani saja, gak usah banyak protes gitu biasanya. Kemudian mau manipulasi ya, terus sifatnya tidak rasional, tidak bisa berpikir kritis ya, cenderung percaya hal-hal yang berbau mistis, tahayul dan lain sebagainya, menjelek-jelekan agama lain ya, intoleransi dan lain sebagainya. Ada banyak contoh ya. Jadi itulah ciri-ciri daripada Tuhan yang labil, agama yang labil, dan umat yang labil. Dan ini akan menciptakan masyarakat yang sering konflik, ribut dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah
Biasanya ciri-ciri negara yang maju itu adalah negara yang tidak peduli dengan agama. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak peduli dengan agama ya. Saya Rey Konoha, salam rasional.